Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira Mansur dengan nomor mahasiswa 2118300044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental dari PT Andira Argo Tbk. Dan mengapa saya mengambil PT Andira Argo Tbk sebagai sampel untuk dianalisis, padahal banyak perusahaan industri yang sejenis. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan rasio keuangan, dan di sini saya mengambil 4 perusahaan sejenis sebagai bahan perbandingan. Dengan perusahaan yang pertama yaitu Andi atau PT Andira Argo Tbk, yang kedua AALI atau PT Astra Argo Lestari Tbk, yang ketiga ANJT PT Austrindo Nusantara Jaya Tbk, dan yang terakhir DSNG PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Perbandingan yang pertama yaitu dengan jenis rasio return on equity atau ROE. Karena AALI dan ANJT ROE-nya sudah minus, maka kita akan ke tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi, di sini perbandingan antara Andi PT Andira Argo Tbk dengan DSNG PT Dharma Satya Nusantara. Tahap selanjutnya yaitu analisis ranking antara PT Andira Argo Tbk dengan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Jenis rasio yang pertama yaitu ROE. Andi memiliki ROE 11,56% dengan DSNG 5,81%. Semakin besar ROE maka semakin membaik, maka Andi menjadi posisi pertama atau ranking pertama, sedangkan DSNG menjadi ranking kedua. Kemudian rasio yang kedua DER atau Price Earning Ratio. Andi memiliki 85,48%, sedangkan DSNG 208,68%. Jika price earning ratio semakin kecil, maka semakin membaik, sehingga Andi menjadi ranking pertama dan DSNG menjadi ranking kedua. Jenis rasio yang ketiga PER. Andi memiliki 14,69 kali, sedangkan DSNG 25,24 kali. Maka Andi menjadi peringkat pertama dan DSNG menjadi peringkat kedua. Karena semakin kecil, maka semakin membaik. Kemudian rasio yang keempat, PBVR. Andi memiliki 1,70 kali, sedangkan DSNG 1,47 kali. Jika semakin kecil, maka semakin membaik. Maka DSNG menjadi ranking pertama dan Andi menjadi ranking kedua. Untuk dividen yield, Andi tidak memiliki dividen yield, sedangkan DSNG memiliki dividen yield sebesar 0,96%. Maka Andi menjadi posisi kedua atau ranking kedua, sedangkan DSNG menjadi ranking pertama. Mengapa saya memilih Andi? Karena manajemen perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan ketidakpastian permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat disajikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang. Selanjutnya yaitu sejarah singkat PT Andira Argo Tbk. PT Andira Argo Tbk didirikan pada tanggal 28 April 1995 dan bergerak di pabrik perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini juga telah mengalami beberapa perubahan kepemilikan sejak awal.
Perubahan tersebut terjadi pada tahun 2013, yaitu pengalihan semua saham yang dimiliki oleh PT Meta Fokus Sarana Ananda ke PT Anugrah Perkasa Semesta. Dengan demikian, perusahaan saat ini dimiliki oleh PT Meta FC dengan jumlah saham 67,88% dan PT Anugrah Perkasa Semesta sebesar 32,12%. Selanjutnya, profil PT Andira Algo Tbk. Andi merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama Andi yaitu penanaman tanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta palm kernel. Kebun dan fasilitas pengolahan TBS perseroan berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan usaha perkebunan, selain mengelola kebun sendiri, Andi juga bekerja sama dengan 10 koperasi dalam bentuk plasma. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Andira Algo Tbk yaitu PT Sentra Energi Pertama dengan saham 49,73% dan PT Anugrah Perkasa Semesta 23,53%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Andi adalah bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, dan agroindustri. Saat ini Andira Algo Tbk memiliki total konsesi lahan sebanyak 12.172 hektar yang terdiri dari kebun inti 5.463 hektar, kebun plasma 4.668 hektar, dan area perluasan lahan untuk kebun inti dan plasma 2.041 hektar. Pada tanggal 10 Agustus 2018, Andi memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jaksa atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Andi atau IPO kepada masyarakat sebanyak 500 juta. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 16 Agustus 2018. Selanjutnya, rincian profil PT Andira Algo Tbk, yaitu didirikan pada tanggal 28 April 1995 dengan jenis sektor pertanian dengan jenis subsektor perkebunan. Jumlah saham beredar sebanyak 9,35 M lembar dengan kapitalisasi sebesar 467,50 M. Kemudian yang selanjutnya, visi dan misi PT Andira Algo Tbk. Visi yaitu mengembangkan kelapa sawit sebagai dasar makanan dan komoditas yang dibutuhkan industri ramah lingkungan di masa depan. Misi yaitu memperoleh keuntungan maksimum melalui pengembangan industri minyak sawit yang ramah lingkungan bersama dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, bisnis dan strategi Andi melalui proses produksi TBS. Yang pertama, persiapan clearing dilakukan tanpa pembakaran. Yang kedua, menyajikan bibit kelapa sawit terpilih dengan kualitas baik dan proses seleksi dilakukan dari pilihan bibit hingga distribusi bibit yang akan ditanam di lapangan. Yang ketiga, lanting bibit kelapa sawit dari benih terpilih dilakukan pada usia yang tepat untuk meminimalkan usia tanaman sebelum menghasilkan. Yang keempat, pemeliharaan plantasi dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai kombinasi perawatan fisik dan herbisida sehingga dapat mengoptimalkan biaya perawatan. Yang kelima, pemupukan dilakukan tepat waktu dengan dosis yang tepat dari jenis yang tepat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang sesuai. Yang terakhir, proses investasi dilakukan untuk memastikan kualitas TBS dalam upaya minimalkan peningkatan tingkat keasaman atau FFA asam lemak bebas. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi dapat dilihat pendapatan dari Andi dari tahun ke tahun memiliki banyak peningkatan dari tahun 2018 sampai Juni 2020.
Walaupun laporannya belum lengkap, namun hal ini tidak memicu bahwa Andi bukan perusahaan yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo Andi yaitu jumlah aset dari tahun ke tahun semakin meningkat dan berkembang, yang menyatakan bahwa Andi merupakan perusahaan yang baik dan berkualitas. Selanjutnya ada beberapa berita mengenai PT Andira Argo Tbk. Yang pertama, laba Andira Argo melesat terdongkrak harga jual CPO dan kernel. Dikutip dari laman kontan.go.id, kinerja PT Andira Argo Tbk masih positif di 6 bulan pertama tahun ini. Tercatat sepanjang Januari sampai Juni 2020, penjualan bersih naik 4,79% secara tahunan atau year on year menjadi 142,51 miliar dari semula 139,99 miliar. Secara terperinci, realisasi penjualan Andi di 6 bulan pertama terdiri penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil yang naik 7,02% year on year menjadi 124,57 miliar serta penjualan inti sawit atau palm kernel yaitu turun 8,46% menjadi 17,93 miliar. Berita selanjutnya yaitu faktor cuaca dan pandemi corona, Andira Argo timbang FC revisi target. Dikutip dari laman kontan.co.id, PT Andira Argo Tbk menimbang opsi revisi target produksi dan penjualan. Sikap ini didasari oleh sejumlah pertimbangan. Sebagai gambaran, sebelumnya emiten sawit berkode saham Andi ini menargetkan pendapatan usaha sebesar 544,10 miliar. Direktur Utama PT Andira Argo Tbk Francis Indarto memperkirakan produksi tanda buah segar perusahaan berpotensi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Penurunan produksi TBS ini sudah mulai dirasakan oleh perusahaan, terutama di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Berita selanjutnya yaitu harga CPO membaik, Andira Argo tambah kapasitas pabrik. Dikutip dari kontan.co.id, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di tanah air PT Andira Argo Tbk akan meningkatkan kapasitas produksi pabrik kelapa sawit atau PKS lama dari semula 30 ton per jam menjadi 45 ton per jam pada tahun depan. Rencana ekspansi ini membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar sampai 40 miliar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bagi para investor yang ingin berinvestasi di subsektor perkebunan, khususnya PT Andira Argo Tbk, butuh dipertimbangkan karena PT Andira Argo Tbk merupakan salah satu perusahaan industri perkebunan yang memiliki kualitas terbaik dalam pengelolaan TBS. Selain itu, dapat kita lihat dari cara kinerja dan strategi dari PT Andira Argo Tbk yang tentunya dapat membantu sarana masyarakat dalam mengonsumsi salah satu bahan pokok yaitu minyak. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis fundamental dari PT Andira Argo Tbk. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.